Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Torsi. Pada video tutorial kali ini yaitu tentang analisa struktur baja dengan StatPro bagian yang ketiga. Saya ingin coba melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengaruh P delta, dan yang kedua tentang stabilitas daripada struktur. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang pengaruh P delta. Di dalam SNI ya, di dalam SNI tepatnya di pasal, kalau tidak salah ya, pasal 7.8.7. Nah, ini dia. Coba saya besarkan dulu. Pengaruh P delta itu sangat dipengaruhi daripada nilai theta ya. Bila mana nilai tetanya ini dari hasil analisa itu diperoleh di bawah 0,1, maka pengaruh P delta itu bisa diabaikan. Namun sebaliknya, jika di atas 0,1, maka pengaruh P delta mesti dipertimbangkan. Nah, di dalam di dalam persamaan 45 di sini telah diberikan acuan cara untuk mendapatkan nilai theta, di mana di dalam persamaan 45 ini terdapat beberapa parameter yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu parameter PX ya. Di sini adalah beban vertikal total, kemudian theta segitiga ya, tanda simbol segitiga ini simpangan antar tingkat ya, antar tingkat, satuannya adalah milimeter. Kemudian IE ini adalah faktor keutamaan. VX itu adalah gaya geser gempa ya di masing-masing tingkat. Kemudian H itu adalah tinggi masing-masing tingkat, dan CD adalah pembesaran refleksi. Oke, kita coba breakdown ya satu persatu daripada parameter ini. Kita mulai yang pertama yaitu PX. Namun sebelumnya kita coba supaya mudah mengontrol geometrinya, kita nonaktifkan dulu ya labelnya di sini. Silahkan teman-teman arahkan pointer ke simbol and label, klik saja di sini, kemudian pin number ini kita matikan, kita hilang, hapus ya, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian di sortir ini bisa langsung tekan tombol kontrol ya dengan mouse bagian kiri secara bersamaan, klik satu-satu saja di sini. Kemudian langsung ini dimension, icon dimension ini diklik, kemudian display. Kita ini tinggi lantai ya, kita fokus yang di 3,3, 1,5 sebetulnya kita abaikan saja karena di sini sudah ground ya. Sekali lagi sampaikan, ini di sini sudah ground. Jadi di sini kita rubah jadi di sini saya punya format ya untuk perhitungan tetanya. Kita coba masukkan dulu ini ketinggiannya 3.300. Kita copy untuk yang arah Z.
Itu ya. Nah, sekarang kita akan coba cari P ya. Kombinasi beban mati dan beban hidup. Sebetulnya ya teman-teman, untuk mencari P ini kita tidak jadi di sini kita tidak perlu kombinasi lagi. Kita langsung jumlahkan hasil output daripada beban mati dan beban hidup di sini kita jumlahkan. Tapi daripada kita menjumlahkan lagi, nggak ada salahnya kita menggunakan fitur kombinasi supaya kita langsung dapat hasil totalnya ya. Nah, di sini kita nggak untuk menambahkan kombinasi beban hidup dan mati, kita dalam tutorial ini nggak menggunakan grafis ya. Kita akan menggunakan editor karena tidak banyak dan saya kira tidak juga sulit. Selain itu juga supaya untuk mengantisipasi konstanta yang di atas yang sudah kita tetapkan tidak buyar ya atau berantakan karena kita main edit di grafis. Oke, saya kira ini lebih efisien. Kita coba saja langsung di sini load com ya. Kita lanjutkan di sini 23 karena sebelumnya sudah 22. Kombinasinya adalah D plus L. Nah, kalau di sini kombinasi D itu ada di nomor 5 ya, kondisi beban 5, sementara yang L itu 6. Oke. Nah, maka di sini kita masukkan nomor 5-nya, 5 dulu. Faktornya adalah 1. Kemudian yang 6 faktornya juga 1. Jadi masing-masing faktor beban individu 1 atau maksudnya tidak lebih dari 1. Nah, dalam hal ini kita ambil yang maksimal yaitu 1. Oke. Mungkin ada yang bertanya ya di sini. Kenapa kombinasi beban vertikal total itu yang dipertimbangkan hanya selain beban mati hanya beban hidup saja, beban hidup di atap tidak ya. Karena ini jadi begini teman-teman. Karena untuk pengaruh V delta ini kaitannya dengan gempa. Jadi yang diamanatkan di dalam SNI itu sebetulnya seluruh beban yang memang akan terjadi ketika gempa itu terjadi gitu. Jadi maksudnya beban itu berfungsi ketika beban gempa itu terjadi. Nah, dalam hal ini fungsi daripada atap itu kemungkinannya akan kecil ya, akan terjadi pada saat adanya gempa, sehingga yang dipertimbangkan adalah beban mati dan beban hidup yang ada di lantai, seperti itu ya teman-teman. Setelah ini kita kombinasikan, jadi kita langsung save saja di sini. Save. Ya. Tutup. Nah, kita langsung analisa ya, kita analisa hasil kombinasi. Oh iya, satu lagi saya lupa. Saya kira kita supaya hasil outputnya tidak terlalu tidak kebanyakan, saya kira kita juga sudah tidak butuh ya untuk statistik daripada beban. Kita hapus saja ini, hapus saja. Kemudian kita save. Kemudian kita analisa ya, analisa run ya. Nah, tapi sepertinya ada masalah. Kita coba lihat saja masalahnya apa. Error ya. Gimana ini? Di load 22 ya. Kita coba cek di load kombinasi 22.
ini seharusnya kebalik teman-teman. Ini harusnya yang 0,3 di belakang. Ini 1 dulu ya. Karena ini simbol daripada kondisi bebannya, kemudian ini faktornya. Jadi bukan faktornya dulu baru kondisi bebannya ya. Ini 0,3 ya, ada yang kebalik. Oke, kita simpan lagi, kita ulangi ya. Bisa pelan. Oke, kita coba lihat view output file. Sekali lagi ya, di sini ada warning, tapi warning ini berkaitan dengan node atau titik berat dari pusat massa daripada diafragma ya. Jadi di sini pusat massa daripada diafragma itu ini bentukan dari ini ya komputer. Jadi memang tidak ada koneksi dengan elemen lainnya, jadi tidak masalah. Kemudian untuk catatan lainnya ini stop story ya, ini untuk nanti ini kita akan bahas di dalam kestabilan struktur. Oke, kita akan coba cari kembali lagi, kita fokus ke P ya, beban vertikal individu. Di sini kita akan coba cari yang lantai atap dulu. Nah, di sini caranya teman-teman ya. Kita sortir dulu member yang ada di lantai atap. Jadi di sini member di sini kolom ya maksudnya ya teman-teman. Tekan kontrol sambil klik bersamaan ya dengan oke ya, sudah semua ya. Untuk yang kolom bagian apa namanya ini kita hapus untuk tangganya, ditinggal kolom saja. Kemudian kita view select object only, kita hidupkan member dan node ya, node number. Share posisinya, cari yang nah seperti itu. Kita di sini ya, kita coba. Nah kemudian ini mode ya, kita posisikan ke post processing. Oke, kemudian oke. Nah kemudian kita report. Di sini kita beam ya, beam and forces ya, and forces. Ininya sortirnya hilang lagi, kita hidupkan lagi ya. Report beam and forces, kemudian pilih axial force. Nah loadingnya, nah ini loadingnya kita pilih seperti yang kita buat kombinasi yang terakhir tadi ya. Kalau nggak salah di, nah ini 23. Jadi ini kita singkirkan slide, kita pindah ke tabel kiri. Jadi kita akan pilih yang ini ya, kemudian oke. Nah ini axial force ya teman. Nah kalau di sini teman-teman ya, ini kalau teman-teman ini gaya-gaya di sini itu menggunakan sumbu lokal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, ini sangat penting ya sumbu-sumbu lokal ini. Jadi sehingga teman-teman mengetahui persis posisi dan arah masing-masing daripada beban di sini. Kalau mau
ini tahu persisnya itu ada di sini ya, silahkan teman-teman help kontennya. Lokal akses ini teman. Jadi itu yang namanya arah Y itu sana ya, arah Y. Itu arah di sini, arah Y ke sana, Z ke sini, X itu sejajar dengan sumbu daripada elemennya. Ya. Kalau kolom ini hanya balok ya yang di ini. Jadi kalau supaya nggak lupa teman-teman bisa saja pakai kaidah tangan yang jari Y itu arah Z, pakai tangan kiri seperti itu ya. Nah, dalam kasus ini kita balik lagi ya. Itu arah sumbu karena jadi nah sekali lagi kita sangat tergantung daripada kita waktu mendefinisikan juga. Kita waktu mendefinisikan ya, dalam contoh di sini kita definisikan geometri kolom ini, kita sudah confirm misalkan seperti itu ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, semua dari bawah ke atas. Artinya arah sumbu X lokal itu ke atas ya. Nah kemudian sumbu Z lokal itu sejajar dengan sumbu Z global di sini. Nah, sementara sumbu Y-nya itu ya otomatis menyesuaikan kan. Yang penting kita tahu dua arah sumbu lokal saja itu sudah kita bisa mendapatkan ilustrasi daripada ketiga sumbu lokalnya. Oke, nah kita sudah tahu ya arah sumbu lokal X-nya ke atas. Nah ini dikaitkan dengan axial force, artinya kalau misalnya tandanya negatif itu berlawanan dengan sumbu X lokal. Sementara kalau misalnya positif itu searah dengan sumbu lokal X ya. Nah, sekarang kita akan mencari posisi beban vertikal total itu yang di atap. Nah, tentu yang bagian ujung paling atas daripada elemen ini. Ya bisa di dalam kurang lebihnya di note 87, 88, 89 dan seterusnya. Nah karena ini beban kombinasi vertikal total ini merupakan beban gravitasi, maka arahnya mesti ke bawah. Nah kalau ke bawah artinya berlawanan dengan sumbu X lokalnya daripada elemen-elemen kolom ini. Nah dengan demikian kita fokus pada nilai yang axial force-nya nilainya negatif ya. Nah ini kita coba copy ya, kita copy daripada yang kita sortir dulu. Ya bagian ini karena di sini tidak bisa sortir per kolom, dia per baris misalnya harus baris global aja, baris yang fokusnya negatif ya. Kita copy teman-teman, kita copy. Nah coba ya ini kasaran cari yang simple saja. Apa ini masih
Oke, nggak apa-apa, ini negatif seperti ini nggak apa-apa, kita langsung jumlahkan ya, sum ini besarnya, oh ya, ini jadi ini ada perbedaan. Jadi ketika di Statpro itu titik itu berubah koma, di Excel itu kebetulan dibacanya sebagai satuan pemisah ribuan. Jadi ini dibacanya jadi 1000 karena perbedaan setting antara Statpro dengan Excel. Tapi nggak apa-apa, kita anggap saja ini memang seperti itu. Jadi yang penting kita paham ya. Nah, ini karena dalam ribu, sementara kita akan masukkan di sini dalam kilonewton. Nah, ini kita bagi 1000 dulu. Jadi besarnya adalah 502,415 ya. Kita copy ya. Pas value saja, pas value. Oke. Tapi ini absolute ya, kita hilangkan negatif karena dia arahnya di bawah. Nah, ini juga sama. Apa kita breakdown sini dulu satu-satu. Nah, sekarang kita lanjut yang lantai di bawahnya. Tapi karena caranya sama, maka untuk mencari gaya aksial pada masing-masing lantai di bawahnya, kita akan coba agak percepat saja. Jadi untuk lantai 3 ya, lantai 3 kita sortir dulu seperti biasa untuk kolomnya ya, kolomnya. Nah, di sini kalau misalnya ada yang kelebihan kita bisa hapus, remove. Yang kurang kita bisa lengkapi. Nah, kalau udah confirm seperti ini, kita bisa langsung select object only ya di sini, kemudian pilih load-nya ya. Load di sini adalah kombinasi 23 antara beban mati dan beban hidup. Nah, kemudian hasilnya di sini untuk aksialnya kita akan sortir yang nilainya negatif ya, artinya arahnya ke bawah. Nah, di sini kita sortir semuanya, kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke Excel, di sini kita paste dan kita ambil nilai totalnya, kita copy, masuk ke dalam formula perhitungan. Nah, tapi kita ambil nilai positifnya saja. Nah, kemudian untuk yang lantai di bawahnya ya, ini yaitu lantai 2 ya, kita coba sortir kembali masing-masing kolomnya. Oke, seperti itu. Seperti biasa, kalau ada yang berlebih kita bisa hapus elemennya, tracing kita hapus, kemudian kita lengkapi bebannya. Bebannya di sini beban 23 sama, kombinasi beban mati dan beban hidup. Oke, nah, kita sortir kembali untuk hasil aksial yang nilainya negatif. Kita paste di Excel, kita ambil nilai totalnya. Nah, kita ambil nilai positif. Kemudian yang di lantai 1, tapi di lantai 1 tidak perlu ya, ini seharusnya kan karena dia di sudah base ya.
Tapi nggak apa-apa, kita coba pertimbangkan. Nah, karena masalahnya yang di bawah situ tetap ada defleksi ya. Nggak apa-apa, kita masukkan. Kita view. Kemudian view, nah, seperti itu. Kemudian report aksial ya, load sama. Oke, nah di sini yang negatif ada di sini. Oke, yang copy. Nampak copy pass value, kita hilangkan tanda negatifnya. Oke, nah, kita copy saja ini total, copy ke sini. Sudah. Kemudian nah kita akan cari yang fx nya ya, akibat gempa, akibat beban gempa. Namun di sini khusus untuk gaya geser fx ya ataupun fy ya, kita tidak bisa menggunakan gaya yang ada di kolom ya teman-teman, karena geser yang ada di kolom itu sudah tidak murni lagi gaya geser dasar, karena sudah melibatkan beban torsi ya, seperti itu. Jadi di sini terpaksa kita akan menggunakan data statistik ekivalen daripada diafragma ya, dan elemen-elemen yang di luar diafragma. Jadi di sini kita coba tambahkan ya, terutama di beban gempanya itu, untuk analisanya itu dengan, jadi untuk yang beban gempa arah X ya, itu kita tambahkan print static load. Kemudian yang di gempa arah Z yaitu yang nomor 3 itu juga sama, kita tambahkan print static load ya. Kemudian kita save, kemudian kita run ya, run analisis. Nah kemudian kita sortir untuk yang di luar diafragma, yaitu tangga ya. Kemudian kita view. Nah kemudian supaya nggak mengganggu ini tampilan rilis sama label membernya, kita nonaktifkan. Kemudian apply. Jadi sekarang kita mulai yang lantai atapnya dulu ya. Kita coba lihat di sini hasil beban ekivalennya ya untuk yang gempa. Nah ini kita bisa langsung masukkan ya, kalau yang atap teman-teman ini untuk yang load 1 ya. Karena di atas atap kan tidak ada lagi ya, jadi kita bisa masukkan. Ini besarnya adalah 112,6 di sini, jadi kita masukkan langsung absolut saja untuk arah X 112,6. Oke. Nah kemudian yang untuk beban lantai 3 ya, ini lantai 3.
itu udah melibatkan di luar diafragma ya. Nah, jadi ini 100 karena lantai 3 kan di sini. Jadi ini 108 sampai 113. Di sini kalau saya sortir ya sini. Nah, seperti itu. Itu mulai dari sini 108 sampai 100 kecuali 118 ya, karena di sini 118 sudah di lantai bawahnya. Tapi karena kita sulit ya kalau nyortir spot-spot begitu, kita langsung saja copy sini ya, kita copy langsung di sini, select text ya, sini sampai sini, kemudian edit, copy. Agak repot memang ini yang ini untuk definisi ininya ya. Nah, ini kita langsung pas saja. Oke. Nah, kita terpaksa harus mengedit lagi, itu repotnya di sini. Ini kita hapus. Seperti itu. Ini kita hapus juga. Apa ini? Beda sendiri sebentar, takutnya salah. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini 111. Ya kalau seperti ini cuman berapa lantai nggak masalah ya teman-teman. Kalau bayangan high res seperti apa ya, mungkin kalau ini bisa menggunakan software yang lain ya untuk ini hanya contoh saja. Yang ini 118 tidak kita pakai ya, ini tidak pakai karena dia di lantai bawahnya. Jadi kita pakai yang di atasnya sama ini kita masih pakai. Nah, kemudian ini yang bagian atap ya, atap kita hapus juga yang nggak butuhkan. Oke. Nah ini teman-teman ya, kalau untuk yang lantai 3 itu kita bisa jumlahkan ini untuk tangganya ya. Kita jumlahkan tangganya dulu. Kemudian dibagi 100.000 supaya kembali ke kilonewton. Kenapa nggak mau 100? Benar ya, ini 13,8. Oke. Kemudian yang ini kita
bagi 100.000 juga, berarti ini kita jumlahkan dulu ya. Sum Nah, ini ketemunya kalau untuk diafragmanya adalah 248 kN ditambah tangga. Jadi nah ini kita kalau jumlahkan totalnya ya. Ini ditambah ini tangga ya, total tangga. Itu besarnya adalah 262,15 kN ya untuk yang lantai 2, teman-teman. Kita copy saja. Nah, terus kita pass value. Nah, seperti itu. Ini untuk yang lantai 3, 2. Nah, kemudian yang lantai 2 itu kita tambahkan dengan 83 sampai 84. Jadi ini 83 ya. 81, 82 sampai 83. Ini ya, kita jumlahkan di sini. Kita select dulu ya. Kemudian edit copy, baru dimasukkan ke sini. Dari awal lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita hapus lagi. Kemudian yang berikutnya juga sama, push. Yang terakhir nih ya, tangganya maksud saya, tangganya. Nah, ini total tangganya jumlahkan ketemunya adalah 8,28 kN. Nah, kemudian untuk ininya diafragmanya jadi kita tambahkan ini yang 118 ini ya teman-teman, kita tambahkan, edit copy, nah, tapi di sini yang ini kan sudah diafragma di atasnya, jadi gak usah kita hapus, ini aja yang kita replace. Nah, ini kemudian kita jumlahkan.
kemudian dijumlahkan dengan tangganya. Jadi ini tangga. Ketemunya adalah 324. Yang di lantai 2 itu 324. Kita pas seperti itu. Nah, kalau yang di lantai dasar itu adalah ini bisa 339,34 ya, 339,24. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang arah Y ya, arah Y itu kita tinggal pindah di sini ya, pindah ke arah Y. Di sini arah Y. Oh sorry, arah Z, yaitu beban di beban nomor 3. Nah ini 120 itu besarnya sama ya. Ini kalau kita lihat juga besarnya juga sama, tangga 81. Kita coba cek ya. Iya, besarnya sama ya. Jadi ini kita bisa copy. Copy, taruh di sini. Nah, folder. Kemudian kita lanjut ya ke ini, ke displacement ya. Displacement di sini tuh simbolnya UX ya, untuk arah X akibat gempa arah X, kemudian Y akibat gempa arah, oh ini bukan Y ya, ini kita ganti nih Z. Kita sesuaikan dengan yang ada di start. Nah, seperti itu ya. Tapi begini teman-teman ya, di sini itu untuk displacement diafragma itu kita bisa menggunakan dua pendekatan ya teman-teman. Kalau di Start Pro di sini itu bebannya bisa menggunakan, jadi ini ya teman-teman, bebannya itu bisa menggunakan kalau untuk yang arah X ya bisa menggunakan yang masih ori, yang nomor pertama, atau yang sudah ada skalanya. Jadi kalau di sini kita menggunakan yang sudah ada skalanya, tidak perlu dikalikan dengan faktor pembesar defleksi. Tapi kalau masih ori ya, mesti dikalikan dengan pembesaran defleksi. Namun dalam supaya kita tidak merubah daripada format, kebetulan di sini format untuk perhitungannya itu menggunakan displacement akibat gempa yang masih ori ya, original. Jadi kita akan menggunakan yang original saja. Cuman di sini kita akan coba evaluasi sedikit supaya karena kita nggak butuh
nggak butuh data static equivalent lagi ya, supaya outputnya nggak terlalu banyak. Kita hapus saja di sini, kita hapus. Untuk print static loadnya kita hapus saja ya, supaya nggak menuhin outputnya ya. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita analisa lagi di sini. Nah, kemudian kita lihat outputnya ya, terutama di bagian output untuk lokasi pusat massa dari diafragma ya. Di sini itu di sini sudah diberikan ya pusat diafragmanya. Kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman ya, maksudnya yang paling atas yaitu atap. Kita coba bandingkan dengan layout yang ada di Statproof. Kita coba sortir dulu yang yang bagian atap. Sortir. Oke, seperti ini. Kemudian view select object only. Kemudian tambah atas di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita sortir ya. Sorry, kita jangan sortir dulu. Kita belum tahu bos. Kita coba plotkan dulu pusat daripada diafragmanya, yaitu yang arah X ya. Tapi di sini supaya agak membantu kita dalam ilustrasinya, itu kita tambahkan dimensinya dulu. Kemudian di sini klik dimension display ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini 3 meter, kemudian 2,5 2. Nah, sekarang kita coba plotkan ya ini. Itu yang arah X itu adalah 4,426 ya. Jadi sumbu globalnya tuh di sini, teman. Jadi kalau misalnya 4,426 itu kurang lebihnya adalah di sini. Ya, sepanjang ini. Areanya line-nya ya, kira-kira di sini. Nah, kemudian yang arah Z itu 3,818. Jadi di sini. Sehingga kalau misalnya ini diplot ya, kedua garis ini itu akan ketemu pusat rigidnya atau ya pusat diafragmanya itu di sini. Nah, lebihnya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah mencari defleksi atau displacement yang terjadi di pusat rigid atau pusat diafragma ini ya. Nah, caranya adalah teman-teman disortir dulu di sini untuk yang area kira-kira akan terjadi, yang di area yang ada pusat diafragmanya ya. Ini kita sortir di sini. Seperti itu. Kemudian di sini langsung mode push processing. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini report join displacement. Nah, karena kita mau cari displacement pada pusat diafragma yang arah X, maka kita klik X translasi ini ya. Kemudian loadnya, nah loadnya di sini kita mau pakai yang ori ya, berarti yang kondisi 1. Nah, sementara yang lainnya kita singkirkan ke kotak sebelah. Klik oke. Nah, ini gimana ini supaya lihat. Nah, seperti ini aja ya. Nah, ini kita agak gedekan. Nah,
untuk displacement ya, untuk di 93 itu posisinya adalah 14,956. Sementara yang 98, jadi kita bandingkan yang 93 dengan 98 ya teman-teman. Itu yang 98 itu 15 lebih tinggi. Jadi di sini. Nah, kalau dibuat garis ini bentuknya trapesium ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari displacement yang pas di posisi rigid. Tentu caranya kita tinggal interpolasi saja kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba interpolasi langsung ya di Excel-nya. Maaf. Jadi di sini sama dengan ya 15,798 ya. Betul ya, coba kita cek lagi. Oh, sorry. 778 dikurang 14 berapa? Kok jadi salah begini ya, sebentar. Sama dengan 15, berapa tadi? 778 dikurang 14,988, kurang lebih seperti itu kali ya. Coba kita cek lagi. 14,956. Kemudian dikali. Nah ini karena kita arah X ya, maka kita menggunakan yang arah Z, yaitu 3,818. Jadi di sini 3,818 dikurang 2,5. Ya. Kenapa 2,5? Karena di sini 2,5 kan. Jadi untuk mendapatkan sisanya di sini dikurang 2,5 ya, dari 3,8 sekian. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, 2 itu adalah 2 di sini, ya kan? Seperti itu. Nah, ini adalah posisi gapnya ya. Nah, sekarang kita mesti tambahkan dengan displacement minimalnya supaya ketemu totalnya. Ini 14 minimalnya adalah 14,956. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, kemudian ini kurung tutup ya, kurung tutup dulu. Kurung tutup kita konversikan menjadi, oh ini udah milimeter, sorry, nggak usah di kurung tutup karena sudah milimeter. Udah seperti ini. Kemudian langsung enter. Jadi ketemunya adalah 15,49 sekian milimeter. Ini adalah untuk yang lantai atap. Nah, sekarang kita coba lantai duanya ya. Lantai 2 itu adalah ini posisinya ya. Kita akan coba beralih, tetapi begini teman, supaya nggak bolak-balik, mungkin kita tetap aja di sini dulu. Kita langsung ke Z-nya ya, Z-nya supaya sekalian. Nah, kita di sini report join displacement ya, tapi sekarang ke arah Z, translasional.
Nah, kemudian bebannya kita menggunakan yang ori juga, tapi yang arah Z, yaitu yang di nomor 3. Jadi yang di luar itu kita singkirkan ke samping. Oke. Nah, di sini. Kalau kita coba kecilkan ini supaya gampang. Nah, teman-teman, kalau arah Z kan sini, ini pusat globalnya ya, sumbu global. Nah, arahnya ke sini. Nah, kalau kita akan refer daripada node yang 93 dan 94. Nah, sekarang 93 untuk yang arah Z itu adalah 14,9 sekian. Sementara yang 94 itu 15,148. Nah, jadi kalau kita plot itu mungkin kurang lebih akan terbentuk trapesium juga ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau cari posisi displacement pas di pusat rigid diafragmanya itu di sini ya, kita interpolasi juga sama ya. Jadi di sini, maka di sini kita langsung 15,148 dikurang 14,952. Ini sama dengan 15,148 dikurang 14, berapa tadi ya? 953 ya, 953,953 kurung tutup dikali. Nah, ini karena kita kalau tadi referensinya ke Z, sekarang ke X ya. Jadi ini 4,426 dikurang 3 meter. 426 kemudian dikurang 3. Kenapa 3? Karena di sini 3 ya, supaya mendapatkan sisa jarak yang di sini. Nah, kemudian dibagi dengan 3 lagi, kebetulan sama, jaraknya masih sama. Jadi ini dibagi 3 lagi. Nah, kemudian, karena ini masih berupa gap ya, kita akan tambahkan displacement minimalnya, yaitu sebesar 14,953 tambah ya, kemudian langsung enter. Jadi ketemunya adalah 15,0456 sekian. Nah, ini adalah yang di atap. Nah, sekarang kita coba cek untuk yang lantai di bawahnya atau lantai 3 ya. Di sini kita tutup ini ya. Kemudian kita view, ini kita view select object only ya. No, kemudian tampak samping. Nah, kita sortir yang di lantai bawahnya ini. Kemudian view select object only. Kemudian tampak atas, kita geser sedikit. Oke. Nah, kemudian kita sortir untuk node-nya. Tapi kita belum tahu ya, kita coba plot dulu ya. Nah, sekarang kita lantai di bawahnya ini. Nah, kalau lihat nilainya itu relatif sama ya, selisihnya sedikit. Jadi kalau begitu pasti masih di area sini kan. Nah, karena sudah tahu kita lokasinya kurang lebihnya di sini, kita tinggal sortir joinnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung lihat hasil risetnya untuk join displacement-nya. Ini kita mulai yang arah X dulu ya, X translasionalnya di sini. Klik. Kemudian bebannya
kita juga sortir yang gempa akibat gempa arah X, selebihnya kita singkirkan ke kotak sebelah. Nah, kemudian langsung oke. Nah, kita coba kecilkan ini. Oke, nah sekarang ya, gampang lihatnya ya. Nah, kita akan X dulu. Posisi pusat gravitasi atau pusat rigid ya daripada diafragma itu di sini. Nah, kemudian kita akan coba mengacu ke 2 poin ini aja, yaitu 66 dan 71. Nah, kalau lihat 66 itu displacementnya adalah 11,91 sekian. Kemudian yang 71 itu 12,617. Nah, kalau 71 itu lebih tinggi, berarti kan trennya kurang lebih trapesiumnya seperti ini ya. Kalau ditarik garis itu. Maka di sini kita bisa mencari daripada pusat bukan pusat ya, displacement yang terjadi pada pusat diafragma ya, pusat masanya diafragma di sini. Ya, gitu. Kita interpolasi seperti yang di atap. Jadi di sini 12,617 dikurang 11,915. Jadi ini sama dengan 12,617 dikurang 11 tadi 11,915. Kemudian dikali ini, kita mengacunya ke yang Z ya. Kalau untuk yang arah X, jadi ini 3,619 dikurang 2,5 ya, dibagi 2. Nah, kemudian ini ditambahkan displacement minimalnya, yaitu 11,915. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 12,307 sekian. Nah, ini yang arah X. Nah, sekarang kita lanjut ke yang arah Z ya. Kita langsung ke Z saja. Kita tutup ini, kemudian report join displacement, kemudian yang arah Z translasional. Klik di sini. Kemudian load-nya kita juga sortir. Kita gunakan gempa yang arah Z yang Oria, yaitu yang nomor 3. Jadi selebihnya kita singkirkan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal gempa arah Z saja. Kemudian oke ya. Oke. Dan kita kecilkan. Mana tadi? Nah, kita ulangi. Join displacement. Oh, ininya juga hilang ya. Report join displacement, kemudian arah Z ya. Kemudian load. Kemudian di sini kita sortir juga bebannya. Nah, sekarang tinggal ke arah Z, kita langsung oke. Kita kecilkan udah. Nah,
Sekarang kita arah Z. Kalau arah Z berarti kita ngacunya ke dua titik ini saja, 66 dan 67. Nah ini 66 itu adalah 11,94, sementara yang 67 adalah 12,159, dan trennya juga trapesium seperti ini ya. Nah karena trapesium kita juga bisa interpolasi untuk yang displacement yang ada di pusat diafragmanya sini. Nah ini berarti kita 12,159 ya, 12,159 dikurang 11,941, betul nggak ya? Coba cek. Oh bukan, 11,948. Kemudian dikali ya, dikali. Nah ini karena yang Z berarti kita mengacunya ke yang X ya, 4,349. 4,349 dikurang 3, kemudian dibagi 3 lagi. Nah kemudian ini gapnya ditambah dengan displacement minimalnya, yaitu 11,948 ya. Kemudian langsung enter. Ini 12,04288. Itu yang lantai 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lantai 2 ya, lantai 2. Tadi lantai 3 ya. Ini lantai 3. Ini lantai 3. Nah, itu ya. Bahasanya memang agak beda di sini. Ini jumlah diafragmanya ya, bukan lantai ini. Jadi ini lantai 3. Nah, sekarang kita lantai ke lantai 2 gitu. Jadi sini view ini tutup saja. Kemudian ini view select object only, kemudian no, tampak samping, kita sortir yang di lantai 2. Nah, kemudian kita view select object only, tampak atas. Nah, karena posisi diafragma di lantai 2 itu juga relatif sama, ya kita sortir saja di area sini untuk joinnya. Nah kemudian caranya langsung saja di sini report join displacement. Nah kita akan coba yang arah X-nya dulu ya, X translasional. Kemudian load-nya itu kita gunakan yang gempa arah X atau nomor 1. Selebihnya kita singkirkan ke samping. Kemudian oke. Nah di sini kecilkan ya. Nah kita karena mau cari yang displacement di pusat rigid itu di arah X, kita fokus di join 38 dan 43 saja. Jadi di 38 itu arah X ya, itu 7,3 sekian. Kemudian yang arah 38 itu 7,309 di sini ya. Nah, kemudian yang 43 itu 7,733. Jadi agak lebih tinggi. Bentuknya juga trapesium di sini. Kita sama, jadi kita bisa interpolasi untuk displacement yang di pusat rigid atau diafragma. Jadi di sini 7,733 untuk yang di lantai 2 ya, sama dengan 7,733
7,733 dikurang 7,303. Gitu bukan ya? Coba. Oh sorry, 3,09. Kemudian dikali dengan, nah ini kita pindah ke sini ya. Ini lantai, untuk lantai 2. Nah kita mengacunya ke yang Z ya, karena kita lagi cari yang untuk arah displacement yang arah X. Jadi ini 3,673 dikurang 2,5 ya, 2,5 bagi 2. Nah kemudian gapnya ini kita tambahkan dengan displacement minimalnya 7,309, kemudian enter. Ini ketemunya adalah 7,55 sekian. Nah selanjutnya yang untuk arah Z, nah, kita tutup ini, kemudian kita report lagi join displacement, cari yang Z ya, kemudian loadnya saja kita menyesuaikan dengan gempa yang arah Z ya. Selebihnya kita singkirkan ke sebelah. Oke. Kita coba kecilkan seperti ini ya. Nah, karena kita lagi mencari yang arah Z, yang arah sini, maka kita menggunakan referensi node atau join itu yang 38 dan 39. Nah, kalau di sini itu yang arah Z pada posisi node 38 itu adalah 6,958. Sementara yang untuk 39 mana tadi? Kita coba ulangi. Set ya, load. Gak apa-apa kita gunakan buat poin ini aja karena kita nggak perlu ya. Jadi yang 39 itu 7, sekian, sementara yang 38 itu 6,9 sekian. Karena 38 displacement 38 lebih kecil dari displacement 39, maka trennya juga trapesium seperti ini. Nah, kita bisa cari yang untuk di pusat rigidnya itu dengan interpolasi. Jadi di sini kita kurangkan ya, 7,137 sama dengan 7,137 dikurang sini kurung buka ini, dikurang 6,958. Kemudian dikali, kita referensinya yang X ya sekarang. Jadi yang X ini kita jadi 4,214 dikurang 3 ya, kemudian dibagi 3. Nah gapnya ini ditambahkan dengan displacement minimal yaitu 6,958 ya, dan kemudian enter. Ini ada 7,
Nah, selain itu kita buat 0 karena ini udah masuk ground. Udah masuk di apa namanya? Ground ya. Ini apa namanya? Empat. Jadi ya di sini udah ground, udah ground, jadi ini 0, posisinya 0 baik yang arah X maupun Z ya. Kita anggap 0 seperti ini. Nah kemudian ini ya teman-teman, sekarang kita bisa coba, jadi dari kita coba balik lagi ke ketentuan, kita sudah dapatkan Px, theta, IE. Oh ya, di sini IE kita coba tetapkan di sini. Nah, IE-nya di sini faktor keutamaan 1 ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita menetapkan sistem penahan gempanya, yaitu kita menggunakan sistem pemikul momen menengah ya. Apa namanya, untuk faktor keutamanya adalah 1, kemudian faktor pembesar defleksinya adalah 4. Di sini di dalam apa namanya SNI, di sini dijelaskan ya, di sini untuk pembesaran defleksinya itu. Jadi ini displacement yang atau simpangan masih ori ya, di apa nih, di E ya, kemudian IE-nya itu faktor keutamaan. Nah tutup ini ya. Nah, di sini apa namanya, ilustrasi dari gambar untuk perhitungan drive-nya ya. Itu mesti selisih antara ini harus di bawah daripada apa nih, simbol gambar segitiga ini ya. Gambar segitiga ini bisa dilihat di tabel 20. Nah ini kita apa namanya, ya ini ada struktur beberapa kriteria. Yang pertama tidak masuk ya kita, kemudian yang kedua juga tidak masuk, yang ketiga juga tidak masuk ya. Mungkin ini yang terakhir ya, yang baris keempat. Sementara kalau dikaitkan dengan kategori risiko itu kita masuk kedua, sehingga kita menggunakan apa, izinnya itu adalah 0,02H. Jadi di sini untuk apa namanya, itu kita sudah pertimbangannya 0,0 harus lebih kecil ya dari 0,02 apa namanya, tingginya, kali tinggi ya, seperti itu. Nah ini dari formula ini kalau teman-teman lihat ya, itu faktornya untuk tetanya itu masih di bawah daripada 0,1, baik yang arah X maupun yang arah Z. Nah dengan demikian kesimpulannya bahwa pengaruh daripada P delta itu tidak perlu kita pertimbangkan ya dalam analisa struktur ini ya. Jadi di sini sudah terkonfirmasi untuk 787. Nah ini ya, oh sorry, tidak 0,1 ya, ini 0,1. Oke ya, ini untuk P delta tidak perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita akan coba cek stabilitas struktur ya. Selanjutnya kita akan coba cek stabilitas struktur. Nah di dalam kembali lagi ke SNI 1726
tahun 2020 di mana ya? Nah, ini itu ketidakberaturan torsi ya di sini. Itu tidak boleh, ya bukan tidak boleh ya, kalau misalnya di atas 1,2 ya dari simpangan rata-rata, maka itu masuk dalam kategori ketidakberaturan torsi tipe 1A. Nah, kalau sampai dengan lebih dari 1,4 itu tipe 1B. Nah, sekarang bagaimana dengan struktur kita? Mari kita coba cek langsung ya. Kita mulai dari yang atap dulu ya, teman-teman, dari atap. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini teman-temannya. Di atap itu yang di 4 ya di sini. Nah, ini untuk yang arah X ya, akibat beban arah X ya, gempa arah X itu 6,175. Oh ya, tapi di sini bebannya masih beban drive ya. Ini bukan beban ori. Seharusnya di sini tuh bebannya beban ori ya. Kita lupa belum setting lagi bebannya ini. Jadi kita edit dulu ya di sini, kita coba ulangi di sini. Kita tutup dulu. Kemudian di sini kita ke editor saja, teman-teman. Kemudian di sini langsung kita ganti untuk yang ori arah X itu 1 ya. Kemudian yang gempa arah Z yang ori itu nomor 3. Kemudian kita save di sini. Kemudian kita tutup lagi, kita analisa lagi ya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat view outputnya ya. Outputnya itu yang nah ini. Ini rata-ratanya ya, yang arah X itu 1,5493 cm. Nah, sekarang kita mau cek yang bagian atap ya, itu berapa coba kita cek. Kita geser dulu sini, kemudian kita sortir joinnya, kemudian mode post processing ya. Oke, kemudian di sini report join displacement. Pilih juga ini X translasi, kemudian loadnya itu adalah yang arah X. Lebihnya kita singkirkan dulu. Oke. Nah, di sini itu paling tinggi ya untuk displacementnya adalah 1,7215 cm ya, karena rata-ratanya dalam senti, ini kita konversi ke senti. Nah, kalau kita langsung bagi ya, itu 1,7215 bagi 1,5493. Hasilnya adalah 1,11 ya. Jadi ini belum masuk 1,2 sehingga kita ketidakberaturan torsinya itu masih cukup kecil ya, teman-teman. Nah, untuk arah Z-nya kita coba cek dulu ya, arah Z sini. Kita tutup, kemudian kita langsung lari ke join displacement yang arah Z.
Kemudian untuk loadnya itu yang arah Z juga sama, ke arah Z ya. Ini yang selanjutnya kita singkirkan. Kemudian oke. Cuman segini. Kita ulang ya, kita sortir lagi sini semua. Kemudian report join displacement Z. Loadingnya adalah arah Z, gempa arah Z ya. Kemudian ini yang selebihnya kita singkirkan. Oke. Nah di sini arah Z adalah 15,409. Sementara rata-ratanya di sini yang arah Z adalah 1,5071. Nah kalau kita misalkan bagikan ya langsung masing-masing dalam senti, 1,5409 dibagi 1,5071. Nah, ini hasilnya adalah satu, rasionya ya 1. Jadi baik arah X maupun Z itu untuk yang atap itu masih di bawah 1,2. Kata lain, ketidakberaturan torsinya itu masih kecil ya. Itu yang atap. Nah sekarang bagaimana yang atap di bawahnya? Atap di bawahnya kita coba cek di sini. Kita sortir dulu ya, kemudian report join arah X. Loadingnya adalah gempa arah X ya. Kita singkirkan selebihnya. Nah, kemudian oke. Ini adalah 13,845. Ya, 13,845 mm. Nah, sementara yang rata-ratanya itu akibat gempa arah X 1 ya, di sini 1,2428. Nah, kalau kita coba bagikan ya di sini 1,3845 dibagi 1,2428 itu juga masih 1,1 ya. Coba kita cek yang arah Z. Kita sortir lagi di sini. Kemudian report join displacement arah Z ya, Z translasi, kemudian loading. Kemudian ini kita pilih yang arah Z. Yang arah Z ya. Oke. Nah, di sini untuk arah Z untuk yang lantai 3 itu 12,441. Nah, sementara di sini 1,2081 cm ya. Nah, misalkan kita coba bagi nilai tersebut dalam masing-masing dalam senti, maka di sini 1,2441 dibagi 1,2081. Ini juga masih 1 ya, cukup kecil rasionya. Itu yang arah Z dan di lantai 3. Nah, sekarang coba kita lanjut yang lantai di bawahnya, yaitu lantai 2. Tutup di sini, kita coba sortir yang lantai 2 joinnya ya, kemudian report, kemudian join displacement yang arah X dulu, kemudian loadingnya kita pilih yang
gempa arah X ya, nomor 1, sisanya kita singkirkan. Oke. Nah, ini yang untuk lantai 2 ya. Itu di sini 8,473 mm. Nah, di sini di rata-ratanya itu adalah yang akibat gempa arah X atau nomor 1 itu 0,7618 cm ya. Nah, sekarang kita coba cek rasionya atau kita bagi masing-masing nilai tersebut dalam senti ya semuanya. Nah, ini misalkan 8,473 ini kita konversi ke senti 0,8743, kemudian dibagi ini ya 0,76718. Nah, ini rasionya 1,1 ya, masih di bawah 1,2. Nah, sekarang yang Z. Jadi yang lantai 2 tapi yang akibat gempa arah Z ya. Kita sortir dulu di sini joinnya. Kemudian kita report lagi join displacement, kemudian arah Z. Loadingnya jangan lupa di sini loadingnya arah Z juga. Kita singkirkan yang nggak perlu ya. Nah, sekarang tinggal gempa arah Z. Oke. Di sini untuk gempa displacement akibat gempa arah Z itu maksimumnya adalah 7,378 mm. Sementara rata-ratanya itu adalah 0,7071. Nah, kalau kita coba bagi 0,7376 ya, dibagi 0,7071. Itu juga 1. Jadi artinya untuk rasio ya, rasio bangunan atau struktur ini itu rasionya itu masih di bawah 1,2 ya teman-teman. Jadi yang untuk arah X itu rata-rata kira-kira itu rasionya 1,1, sementara yang arah Z itu 1, jadi masih jauh dari 1,2. Nah, artinya kita kalau tidak masuk dalam kriteria yang ada di tabel 11 ini, maka kita tidak terkena penalti ya. Jadi itu yang untuk kriteria 1A, apalagi 1B, jadi kita tidak masuk. Oke, kita lanjut yang poin 2, yaitu ketidakberaturan sudut dalam. Nah, ilustrasinya itu adalah seperti ini nah teman-teman. Nah, ini dilihat dari atas ya. Nah, bangunan desain ini bangunan kita ini tidak ada sudut seperti ini, jadi kita tidak masuk dalam kriteria ketidakberaturan sudut dalam. Kemudian yang poin 3, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Kita kan denahnya relatif sama ya dari bawah sampai atas, jadi bukaannya pun juga sama. Bukaannya itu fungsinya untuk area tangga ya, posisinya sama dari lantai bawah sampai atas sehingga tidak ada diskontinuitas bukaan ya. Jadi kita tidak masuk di dalam kriteria ketidakberaturan di poin nomor 3. Kemudian yang di nomor 4 ya, poin nomor 4, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Jadi seperti ini ya, kolom struktur vertikal kita semuanya lurus ya, tidak ada yang bergeser.
Jadi kita juga tidak masuk di dalam kriteria poin nomor 4. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan ketidakberaturan horizontal itu yang nomor 5 ya, ketidakberaturan sistem non paralel. Itu di sini apa namanya, tidak ada ya apa namanya kolom yang kolom struktur di bangunan ini juga tidak ada yang menyimpang seperti ini, miring gitu. Jadi sumbu-sumbunya itu selalu ortogonal satu sama yang lain, jadi tegak lurus. Jadi tidak ada ketidakberaturan sistem non paralel. Jadi kesimpulannya untuk yang sistem ketidakberaturan horizontal, kita tidak ada yang terpenuhi satupun ya di sini. Oke, nah sekarang kita lanjut yang ketidakberaturan vertikal ya. Di sini kita coba cek ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak ya. Di sini strukturnya itu kita memiliki ketinggian yang sama ya teman-teman. Kemudian dimensinya pun sama. Jadi kekakuan antara tingkat itu tidak ada gap. Ya, di sini untuk strukturnya itu 3,3 meter semua. Kemudian yang kedua juga dimensinya sama. Jadi ini kalau kita coba cek, ini 3,3 meter juga kan, materialnya ini sama, yang atas pun sama. Jadi dari bawah sampai atas itu sama. Dengan demikian kita tidak masuk ya di dalam kriteria yang poin 1A, tidak ada gap kekakuan. Jadi yang 1B kita lewati, kita otomatis 1B juga tidak masuk, yang ekstrim ya. Kemudian ketidakberaturan berat massa. Nah di sini kalau kita coba lihat di output ya, output daripada etaps di sini, bukan etap ya, maksud saya start pro ya. Nah ini diafragma 3 itu posisinya di atap. Memang ada gap ya dari ini. Tapi sebetulnya mau ada gap atau enggak, sebetulnya kita tidak relatif tidak perlu membandingkan dengan atap. Jadi yang diamanatkan di SN itu adalah antar lantai kecuali atap dan base ya, lantai bawah. Ini jadi kita di sini cukup membandingkan gap antara lantai 1 yaitu lantai 2 dan 2 itu lantai 3. Nah ini besar masanya itu relatif sama ya teman-teman di sini, yaitu 1098 kN di lantai 2 dan 1097 di lantai 3. Ya relatif kurang lebih masih sama. Jadi relatif tidak ada gap. Dengan demikian untuk ketidakberaturan di sini posisi berat massa ya itu tidak ada. Kemudian ketidakberaturan geometri vertikal. Nah ini sebetulnya hampir sama tadi yang dengan ketidakberaturan kekakuan ya, kekakuan di ya di kekakuan ini relatif sama. Jadi dimensi ini sama. Jadi tidak ada selisih ya, penampang
struktur vertikal dalam hal ini kolom dari atas sampai ini sama. Jadi tidak ada gap ya. Nah, karena tidak ada gap maka ketidakberaturan geometri vertikal juga tidak ada gap. Oke, kita tidak masuk di poin 3. Nah, yang keempat yaitu ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral. Nah, apalagi seperti ini juga kita tidak ada, kita langsung lurus saja. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan ketidakberaturan tipe vertikalnya, struktur vertikal, itu ketidakberaturan tingkat lemah akibat discontinuous kekuatan lateral tingkat. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Statro itu juga sudah sudah mendapatkan konfirmasi ya. Ini di sini tidak untuk catatan di sini itu tidak ada satupun ketidakberaturan tingkat lunak ya di sini. Ini tidak ada soft story ya, tidak ada ketidakberaturan tingkat lunak yang terdeteksi di setiap lantainya. Di sini memang ya kalau di Statpro di sini kan memang referensinya IBC 2012 ya, 2012. Tapi sebentar di sini mana ya? Nah, ini IBC tahun 2012. Sebetulnya seperti itu. IBC 2012. Nah, nih IBC 2012. Tapi ini sebetulnya acuannya juga identik dengan ASCE 710. ASCE 710 itu identik dengan SNI 1726 tahun 2012 seperti itu kan. Nah, tapi tidak masalah ya, karena kebetulan untuk yang kasus ketidakberaturan tipe struktur di sini baik yang di horizontal maupun vertikal itu tidak ada perubahan ya ketentuannya di dalam ketentuan yang baru. Jadi tidak masalah kita menggunakan ASCE 710 atau IBC 2012. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara-cara untuk menentukan seberapa jauh pengaruh daripada PL delta, kemudian ketidakberaturan daripada strukturnya ya. Nah, jika dari pembahasan ini ada yang mungkin kurang jelas, apa perlu ditanyakan, silahkan saja teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk komen di atau chat di channel saya ya. Saya berusaha akan coba merespon dan akan berusaha menjelaskan bila mana memang saya bisa jawab ataupun merespon. Tapi di luar itu ya teman-teman, di sini juga mungkin saya tidak sepenuhnya sempurna. Jadi bila mana ada masukan juga tidak ada masalah. Silakan teman-teman kasih masukan ya lewat chat channel saya. Baik teman-teman, saya kira untuk pembahasan terkait dengan evaluasi daripada analisa struktur di sini, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton. Semoga saja video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Dan tolong jangan lupa untuk like dan subscribe jika suka video ini. See you.